harusnya pakai return. Nah, gini harusnya. Ya kan? Dapat ya? Kalau misalnya dia cat, dia ada false, true, terus kalau dia memang dia bukan, ini kan jika dia fish, kalau dia is cat, true ya kalau dia x-nya itu. Oke, terus dia dapatnya non mamalia harusnya, benar. Ini nggak ada yang non mamalia ya? Gagal ya? X species, oh ini harusnya X ya, pantas. Nah, ini berubah ya. Kalau dia false, pasti dia non mamalia. Nah, ini kita bisa bikin ini ya, mapping, pakai mapping ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar mapping, kita bisa pakai ini. Nanti kalau kalian punya Ajax ya, nanti kita mainan API kalian gitu. Oke, kita masuk ke materi terakhir. Jadi ini udah selesai. Sekarang kita mau masuk ke Bootstrap. Habis Bootstrap kita masuk ke Ajax. Itu udah selesai materinya. Nanti besok teman-teman bakal masuk ke Java lagi. Java bakal masuk ke ini ya, bareng sama Johan. Yang Ajax nanti bakal untuk yang .NET nanti bakal bareng sama saya gitu. Nanti sama-sama penilaiannya dari Ajax ya. Oke. Sampai sini ini mapping sama filter udah kita bahas. Sekarang kita mau mainan Bootstrap sebentar. Kita panggil Bootstrapnya dulu. CDN sama ininya ya kita ambil. Nah ini kita butuh ini. Saya pakai Bootstrap yang paling baru. Teman-teman nanti kalau itu disesuaikan aja. Biasanya kalau NetBeans ya pakai Spring Boot atau pakai Visual Studio itu udah ada bawaannya ya. Udah ada bawaannya. Bawaannya itu biasanya masih versi 4. Ini saya pakai versi 5 ya, 5.2. Sekarang kalau kita ini hilangin dulu. Sekarang kosong ya. Kita panggil misalnya H1. Udah bentuknya ini ya, pakai fontnya Bootstrap ya, berarti udah berjalan Bootstrapnya. Oke. Sekarang kalau misalnya saya jalanin kelasnya ML4 sama MT2 gitu misalnya. Oke, bentar. Nggak jalan ini ya. MT-nya jalan, margin top ya. Kayaknya ML-nya nggak jalan. Coba saya ya, maju kok. Kayaknya sekarang namanya bukan ML ya, kalau yang di Bootstrap 5 margin. Margin top. Oh sekarang MS ya namanya. Ya namanya MS. Ya betul, margin left ya tambah. Ya jadi kayak gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa ngikutin aja pakai dokumentasi mana. Kalau pakai yang versi 4 ya tinggal diganti angka versi 4 ya. Versi 4. Kalau yang versi 5 ini yang terbaru. Jadi ada beberapa hal yang berubah memang. Yang biasanya tadi kita pakai ML atau margin left, sekarang pakai MS, margin start sama margin end. Oke. Untuk sedikitnya kayak gitu. Berikutnya saya mau jelasin sedikit tentang ini ya. Saya mau nampilin misalnya table gitu ya, table. Wait sebentar. Oke.
Kita lanjut. Misalnya saya punya table. Nah, kita kan bisa bikin table gini ya. Pada umumnya table isinya ada t-head, ada t-body. Kenapa? Terus ada t-body gini. Misalnya di dalam t-head itu ada tr sama th kali 3 gitu ya. Nah, kita bisa bikin kayak gini. No, nama sama nih. TR isinya ada TD kali 3. Button ya, kita isi button ya. Ini pada umumnya bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Kalau misalnya dengan Bootstrap, Bootstrap itu kan sebuah library ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pahami, Bootstrap itu sebuah library, bukan sebuah framework, bukan sebuah apa-apa, tapi sebenarnya sebuah library aja. Kita menggunakan Bootstrap untuk memanggil kelas-kelas yang udah disediakan. Contohnya apa? Misalnya contohnya saya mau buat button ini pakai kelasnya Bootstrap nih. Kita punya kelas button ya. Tinggal panggil type-nya button, nih tinggal butuh kelas button sama button primary. Kita tinggal kayak gini aja. Kelas button, dia langsung berubah tuh. Dia udah berubah ya tipenya. Ini udah tipenya Bootstrap. Tapi kita mau kasih warna, kita kasih button primary misalnya. Warna biru. Kalau secondary, warnanya yang coklat. Kita juga bisa kasih button success, warna hijau. Jadi lama-lama teman-teman hafal sih. Kalau biasa sering main ya pakai Bootstrap. Nah, itu untuk button. Untuk table-nya kita bisa pakai kelas ya. Table. Langsung berubah. Itu ya. Terus kita bisa juga kasih table macam-macam. Nah, sekarang saya pengen kita mainan ada namanya ini ya. Star Wars API ya. Teman-teman kan bisa buka nanti namanya Star Wars API. Ini saya contohkan satu. Tugasnya buat besok sebelum kalian teman-teman Java masuk ke ini ya, ke Java ke Johan, saya minta tugasnya udah dikumpul, yaitu kita bikin kayak gini. Kita lihat ya. Ini kan kalau misalnya saya buka nih API-nya. People. Tampilannya akan seperti ini. Masuk ke sini ya. Nih, dapat kayak gini. Nah, dapat beberapa data yang kita mau. Nah, kita bisa pakai jQuery untuk panggilnya ya. Sebenarnya pakai JavaScript bisa, pakai fetching, tapi akan lebih mudah kita pakai jQuery aja dulu. jQuery ditaruh di atas Bootstrap. Dengan jQuery kita bisa buat macam-macam ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, saya bisa bikin kayak gini. Kalau kita mau ngambil judul ya, H1 kita kan pakainya let judul dokumen get element by tag name, ini namanya H1 gitu ya misalnya. H1. Kayak gini ya. Penulisan kayak gini itu penulisan dengan Vanilla JS kita sebutnya ya. Vanilla JS. Kita sebutnya seperti itu. Nah, penulisan seperti ini kan cukup panjang. Nah, ada yang namanya jQuery, teman-teman yang di sini belum pernah nih sama sekali ngoding pakai web, mungkin belum pernah dengar istilah jQuery. jQuery itu sebuah library juga, mirip lah kayak Bootstrap ya. Jadi kalau Bootstrap itu library untuk CSS, sedangkan jQuery itu library untuk JavaScript. Itu memudahkan kita dalam penulisan di JavaScript ya. Yang tadinya panjang, kita bisa buat jadi lebih ringkas. Makanya kalau kalian lihat di sini slogannya aja write less, do more ya. Dengan penulisan dengan kecil, lebih dikit, tapi lebih banyak melakukannya ya. Contohnya saya bisa buat kayak gini. Misalnya tadi ini gini ya, judul dot inner HTML tadi ya, kita udah buat berubah gitu misalnya. Nah ini kan 2 line kayak gini ya. Kita bisa buat singkat dengan cara kayak gini.
isinya di dalam sini ya, tanda jQuery itu ditandai dengan dolar kurung buka kurung tutup ya. Dolar kurung buka kurung tutup ini kita anggap adalah kita akan panggil dia itu adalah jQuery. Ya, jQuery itu dimulai dengan dolar kurung buka kurung tutup. Nah, di sini isinya adalah query selector atau query CSS ya. Jadi kalau tadi kita pakai NTH child dan lain-lain bisa ditaruh di sini. Nah, ini saya contohkan di sini berarti apa? H1 ya. Kita di sini adanya H1 pakai tagline. Terus kita bisa langsung pakai fungsinya namanya HTML berubah. Save. Kita pindah, berubah tulisannya. Tulisannya yang panjang tadi ya. Kayak gini kita bisa singkat dengan cara seperti ini aja. Itu jQuery. Nah, sekarang saya pengen bikin Ajax ya. Sebenarnya Ajax bisa Ajax atau asynchronous JavaScript and XML. Nah, ini singkatannya ya. Jadi intinya kalau Ajax itu kalau kalian tahu Facebook ya, Facebook, Twitter dan lain-lain, biasanya kalau Facebook kalau kalian udah sampai bawah, udah beranda kalian, timeline kalian itu udah habis, kalian scroll ke bawah sampai bawah banget, nanti akan loading yang baru ya, yang baru tanpa browsernya reload lagi ya, browsernya tanpa reload lagi, tapi dia nge-reload timelinenya, yang berubah tuh timelinenya aja, nambah gitu ya, walaupun browsernya nggak reload. Nah itu kita pakai namanya Ajax, asynchronous JavaScript. Nah kita bisa pakai, sebenarnya ada di Vanilla.js, tapi cukup ribet karena pakai XML dan lain-lain. Nah dengan jQuery kita bisa buat dengan kayak gini, Ajax ya, dipanggil seperti ini, dipanggil, terus di dalam sini parameternya itu sebuah objek ya teman-teman, sebuah objek. Jadi makanya bentuknya kayak gini. Oke, ini saya contohin dulu satu. URL-nya masukin yang tadi ini ya, swapidef ya. Nah di sini kita bisa pakai ada namanya fungsi Ajax lagi, namanya done. Di sini saya biasanya pakai result, terus array anonymous function, terus saya console log result. Kalau gagal masuk ke sini. Log. Mana nih, kelihatan nih tulisannya ketutupan ini. Nah, kalau kita buka konsol, dapat ya. Aduh, ini bukanya gimana? Nah, ini dapat ya. Ya, kalau kita buka isinya API-nya dapat nih di dalam sini ya, di dalam sini. Sekarang kalau saya mau akses dia tulisannya cuma array-nya ini aja, menampilkan array of object-nya aja. Kan ini kan array of object ya, array isinya objek. Nah, kalau saya pengen nampilin ini aja, berarti konsolnya apa guys? Yang saya konsol apa di sini? Result. Result. Apa tadi? The results. Results ya, ada S-nya di sini. Saya save, dia akan menampilkan ini ya, API-nya. Nah, ini udah sesuai yang kita mau. Oke, udah sesuai yang kita mau. Sekarang kita tinggal bikin tampilan bagaimana ini masuk ke dalam sini ya, muncul di dalam sini. Nah, kita pakai apa? Kita bisa pakai for each ya, kita bisa pakai for each. Nah, ini saya contohkan dulu, mungkin pakai ini ya, pakai list, pakai ULLI ya, paling gampang. Misalnya di sini saya punya ID namanya list swing. Di sini saya berarti tinggal for each. Mau for each boleh, mau lakukan for i juga boleh gitu ya. Saya biasanya pakai for each. Pakai ini, saya pakai for each-nya punyanya JavaScript, pakai jQuery ya. Yang kita looping array of object-nya yaitu result.results, koma di sini kita kasih function yang di dalamnya itu ada key sama value. Coba
ini deh, kita cetak ininya dulu, console log file dot name ya. Ini kan tadi di dalam sini ada name ya, tuh ada name. Ini saya save, tuh keluar semua ya name-nya. Nah ini udah ada di dalam console log. Sekarang kalau kita mau cetak masukin di dalam sini, kita pakai apa? Kira-kira? Ada yang tahu? Inner row. Tuh, pakai inner HTML ya. Dari tadi kita udah tahu ya, kalau kita mau ngerubah sesuatu di dalam sini HTML, dari JavaScript kita pakai inner HTML. Ini saya contohin. Sekarang berarti tinggal bikin penampung dulu. Tes dengan kosong ya. Nah, di sini kita masukin. Tes sama dengan, biar dia nimpa terus ya. Kita punya apa nih? LI, jangan lupa kita bentuknya harus file.name. Sekarang kalau saya buka, nah ini udah sesuai dengan isi HTML ya. Ini tinggal kita masukin ke dalam list ya, dengan cara pakai tadi. Berarti pakai jQuery aja. Apa namanya tadi? Hashtag list sw ya, hashtag list sw dot html, tesnya dimasukin. Dapat ya? Ini udah jadi. Ini cara bikin sebentar, ada. Oke, waduh, Pak Joko, bentar. Kisi-kisi. Boleh deh, yaudah nanti aja. Waduh. Oke, nambah lagi saya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Luke Skywalker, ini udah jadi ya. Dapat data-datanya udah dapat. Saya tinggal sekarang ubah ini dalam bentuk table ya, table. Nah ini cara bodohnya lah ya. Ini kita bikinnya kayak gini ya. Ini kita harus buka kurung tutup, maksudnya buka stringnya ya. Stringnya kita gabungin. Jadi kalian harus tahu ya, kalau untuk menggabungkan string kita pakainya plus ya. Kita pakai plus. Nah, untuk itu kita bisa ngelakuin ada lagi yang satunya, misalnya kita bikin table tadi, table thead isinya apa tadi? Thead tr th ya, th itu yang bold jadinya. Ada no, nama, misalnya di sini apa? Gender. Di sini ada bodinya kita kasih ini ya, tbody sw. Kita masukin ke dalam sini ya. Nah, di dalam tbody itu harusnya kan juga ada ini nih. Ada tr sama td kali 3. Ini yang kita copy, masukin ke dalam sini ya. Kalau kalian lihat, sebenarnya di JavaScript itu ada yang dinamakan escape karakter, teman-teman. Ya, misalnya contohnya di dalam string, kalau kita pengen kasih backslash, itu nanti apa namanya, item berikutnya akan dianggap string juga. Contohnya kayak gini. Nah ini saya backslash gini ya, backslash, otomatis yang bawah ini akan jadi string. Ini juga jadi string, ini jadi string, ini jadi string, kayak gini. Oke, ini cara sederhananya ya. Kalau misalnya kita mainan HTML, mainan JavaScript, kita pakainya escape karakter. Ini namanya escape karakter gitu ya. Nah, tapi sekarang di di JavaScript itu ada yang cukup powerful, dinamakan ini. Kalian bisa tahu, bisa cari namanya literal template ya. Literal template. Literal template itu apa sih literal template ya? Literal template itu membuat semua yang ada di dalam string, di dalam ini ya, backtick ini disebutnya backtick. Backtick itu tombol yang ada di atas tab ya, di atas tab. Kalau kalian buka ada tab, ada namanya backtick. Kalau misalnya pakai shift, dia keluarnya tilde. Ini tilde ya namanya. Tilde.
Kalau yang ini kita sebut namanya backtick. Nah, di backtick ini apapun yang kita tulis di dalam sini akan dianggap string semuanya. Walaupun ada enternya, walaupun kayak gimana pun ada enter, dia bakal di dalam string ya. Nah, ini kepake banget nanti kalau misalnya kita pakai string kayak gini ya, kalau kita enter dia bakal error ya. Harus pakai escape karakter tadi. Harus pakai escape karakter. Contohnya di sini, di sini, di sini. Nah, sedangkan kalau pakai backtick kita bisa menghindari hal itu. Langsung aja semuanya ya. Ditaruh sini. Contohnya saya buat lagi tr td kali 3. Ini saya cut, saya masukin dalam sini, dia akan dibacanya string semua. Oke. Nah, sekarang caranya buka tutupnya gimana? Bisa pakai yang tadi, tapi dengan literal template kita bisa buka sebuah string ini dengan mudah pakai ini ya. Apa sih namanya disebutnya kalau kayaknya di segmen 2 harusnya belajar sih, kayak ada yang namanya parameter gitu loh, parameter di string gitu ya, kita bisa pakai. Jadi kita buka, ini kalau cara bukanya literal template kayak gini, saya tulis di sini, itu keluarnya adalah sebuah variabel, bukan string lagi. Ya, saya bisa buat file name. Ini contohnya. Belum saya masukin ya. Ini harus dimasukin dulu ke dalam sini ya. Ini ganti jadi tbody sw. Dapat ya? Nah, sekarang untuk nomor, itu kita bisa akalin dengan K. K itu sebenarnya indeks ya, teman-teman. Kalau kita buka K, itu sebenarnya indeksnya 0, 1, 2, 3 gitu. 0, 1, 2, 3. Nah, untuk dia nambahin tinggal pakai K plus 1. Oke, udah jadi nih. K 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 udah dapat. Gender ini juga isinya, di dalam ini sebenarnya ada banyak ya. Ada hair color, skin color, macam height, mass, dan lain-lain. Ada banyak banget nih. Oke, ada banyak banget. Nah, kita bisa bikin ini juga teman-teman. Kita bisa bikin dia ini sekarang template-nya ada ininya ya. Ada kelasnya untuk bootstrap. Yang tadinya bentuk kayak gini kita bisa buat jadi table, dia langsung berubah jadi tablenya bootstrap. Oke, terus kita bisa buat kelas ini thead dark. Sebentar, theadnya gimana ya? Soalnya berubah nih. Misalnya mau dibuat warna dark, table dark. Oh, langsung aja ya ternyata. Kalau dulu pakainya per thead-nya. Tapi sekarang kalau di sini yang versi 5 bisa langsung. Oke. Ya, langsung dia otomatis nih berubah tulisannya. Terus kita mau dia strip, tinggal table, strip. Ya, udah strip. Mau dia dibuat jadi bisa di hover, tinggal table hover. Bisa di hover ya. Kayak gitu. Ini cara bikin template dari ini. Nanti kalau teman-teman tinggal bikin nembak API kalian sendiri ya, nembak ke localhost, berarti nanti Ajax-nya ini nembak ke localhost API kalian yang kalian buat. Nanti tinggal kalian looping, tampilin di table seperti itu. Nah, saya mau bikin contoh lagi satu untuk menampilkan ini ya, menampilkan detail. Saya bisa bikin kayak gini. Ini saya buat satu lagi, isinya button ya. Button. Button.ptn primary.
Keluar ya. Nah, saya sekarang pengen saat saya klik dia keluar modal. Harusnya teman-teman kemarin udah paham ya. Saya suruh belajar modal. Modal di sini ada banyak ya. Contohnya di sini modalnya bentuknya kayak gini. Yang di copy tinggal copy ini aja modalnya. Saya taruh di bawah ini ya. Bawah di atasnya script biasanya. Oke, ini udah rapi. Sekarang example modal ini ID-nya saya ganti jadi modal detail SW. Oke, sekarang untuk menampilkan sebuah modal itu yang dibutuhkan adalah di sini ada namanya data toggle ya. Nah, yang membedakan nanti kalau teman-teman pakai Bootstrap versi 4 itu tulisannya data toggle gini. Ya, data toggle modal gitu biasanya. Kalau dilihat ini data toggle modal. Ini kalau di Bootstrap 5 versi 5 itu ada data strip BS strip toggle ya. Kalau di versi yang keempat itu data strip toggle aja, terus data target. Nah, itu yang membedakan. Jadi pastiin versi kalian itu sama ya, sesuai ya. Karena nanti kalau kalian misalnya versi 4 tapi pakai ini ya, pakai dokumentasi versi 5 nggak bakal jalan teman-teman. Gitu. Nanti dipastiin aja versinya sama dulu. Misalnya nanti kita masuk ke Visual Studio atau teman-teman yang Java masuk pakai NetBeans, pakai Spring Boot, dipastiin versi Bootstrap-nya itu udah sama ya. Ini contohnya saya pakai versi 5, jadi tinggal masukin aja data PS toggle sama data targetnya. Ya. Sekarang example modal kita ganti jadi apa tadi namanya? Modal detail SW. Ini contohnya ya, kalau saya klik, sekarang keluar tuh. Klik, keluar. Oke, udah keluar ya. Nah, saya bisa nyimpen sebuah variabel ya. Di sini kalau kalian lihat di Star Wars, di sini ada URL ya. URL itu isinya detail dari seorang ini. Misalnya kalau dilihat di sini ya, ini ada URL itu detail dari si Luke Skywalker nih. Kalau saya klik di sini, dia bakal masuk ke intinya detail dari Luke Skywalker ya, kayak gitu. Nah, berarti kita bisa nyimpen nih, kita bisa panggil ini jadi sebuah variabel ya. Kita bisa masukin di dalam onClick. Panggil fungsi di JavaScript ya. Misalnya apa? Detail kara, detail kara gitu ya. Terus di sini kita kasih variabel pakai string ya. Jangan lupa ini kasih string. Saya buka di sini file.url. Kayak gitu. Sekarang saya buat di sini sebuah function namanya sama detail kara. Di sini kita tangkap variabel tadi yang dilempar parameternya, kita tangkap di sini misalnya string URL gitu ya. Console log string URL. Sekarang saya contohin ini ya di konsolnya, lihat di konsol. Duh, bentar, lemot. Nih ya, misalnya Darth Vader nih. Darth Vader itu kalau dilihat itu ID-nya 4 ya harusnya ya. Kalau saya klik, keluar tuh, people 4 ya. Kalau saya klik, dia isinya detail dari si Darth Vader sebenarnya. Detail Darth Vader ya. Nanti juga sama seperti itu. Nah, saya bisa bikin sekarang misalnya mau menampilkan detailnya di dalam sini nih. Di dalam sini. Kita bisa lakukan Ajax lagi ya. Kita lakukan Ajax lagi. Di sini. Di sini ini URL-nya kita ganti string URL. Ini kita hapus dulu aja. Console log result. Sekarang kalau saya buka ya Darth Vader, tuh keluar tuh Darth Vader, detailnya apa semua. Nanti semua ini tinggal kalian lakukan hal yang sama dengan cara yang di atas ini ya. Pakai for each,
tapi ditempelin di modal body ya. Ini ada namanya modal body. Modal body. Ini di modal ini kalau kalian kurang gede pun kita bisa gede-gedein ya. Kita bisa pakai modal dialog, modal LG. Gede. Ya, modal large atau modal XL gitu ya. Lagi. Kayak gitu. Misalnya kalian pengen dibuat jadi lebih besar. Nah, tugasnya kalian nanti kalian bisa bikin ini detail sebuah kayak gini, tapi saya mintanya itu dengan bukan Star Wars ya, pakainya Pokemon nanti. Jadi kalau di kelas sebelumnya juga udah ada yang bikin ya. Bisa pakai ini, isinya cuma name sama URL aja ya. Sorry, kita masuknya ke sini. Pokemon, ke result juga sama. Adanya nanti nampilinnya nomor, name, sama detail. Nah, detailnya itu ngambil Pokemon URL ya. Nanti saat diklik, misalnya kita mau lihat isinya Bulbasaur apa gitu ya. Bulbasaur kalau kita klik ya di sini, itu detailnya sangat komplit teman-teman. Di sini bahkan kayak teman-teman bisa bikin game bahkan ya. Jadi ada abilities-nya, ada jurus-jurusnya ya, terus ada form, terus teman-teman bisa nampil ini juga. Ini saya contohin misalnya Bulbasaur ya. Di sini kalau misalnya saya pengen nampilin gambar ya, gambar ini masuk ke sprites, terus kalian ada ini macam-macam nih. Kalau sebenarnya kalau yang di sini front defaultnya kecil ya, gambarnya kecil. Gambarnya kecil. Kita teman-teman bisa nyari masuk ke sprites, other, terus misalnya official artwork nih. Tuh gambarnya gede ya. Nah, teman-teman bisa pakai, itu tinggal dimasukin ke image source. Ya, image source. Nah, teman-teman bisa buat juga nih di sini ada status, ada HP-nya, attack, defense. Nah, ini teman-teman bisa bikin tampilan dengan progress bar ya. Kalian bisa cari di sini ada progress. Bisa dibuat dalam bentuk kayak gini. Jadi kayak attack-nya berapa, HP-nya berapa, dan lain-lain bisa dibentuk kayak gini. Terus di sini sebenarnya ada tipe Pokemon juga ya. Ada tipe Pokemon. Ini ada tipe Pokemon ya. Di sini contohnya dia tipe Pokemon ya, Grass sama Poison. Nah, ini isinya sama ya, persis yang kayak kita dari tadi bikin. Maksudnya dari tadi kita mainan, bentuknya itu array atau object atau array of object. Ini contohnya di sini tadi tipe ya. Tipe. Nah, tipe Pokemonnya itu dia bentuknya array of object nih, array object ya. Berarti kita tadi types, terus kalian looping kan karena dia bentuknya array, terus kalian ambil nih tipenya, tipe .type .name ya. Tinggal diambil grass sama poisonnya, ditampilin bisa dalam bentuk badge kayak gitu. Tipe Pokemon. Nah, ini ada badge ya. Dia misalnya warnanya apa dan lain-lain, itu sebenarnya lengkap banget kalau di sini ya, di Bootstrap ya. Nah, kira-kira kebayang nggak yang dibikin? Nih saya gambarin dalam bentuk paint dulu deh. Jadi kita kan punya modal ya, modalnya misalnya bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya bebas, kalau kalian mau bikin bentuknya kayak gimana, saya bebaskan. Yang penting ada image ya, menampilkan Pokemonnya, terus tentunya di sini nama Pokemonnya ya. Terserah nama Pokemonnya mau ditaruh mana sebenarnya. Nama Pokemon. Terus di sini jangan lupa harus ada field badge ya, tipe Pokemonnya. Tipe Pokemon. Teman-teman mau pakai nav tabs juga boleh, jadi nanti bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Nah ini jadi ada bisa diklik modelnya tab gitu ya. Jadi kayak seakan-akan tab bisa diklik-klik nanti. Nah ini nih bentuknya kayak gini. Nanti bisa ganti-ganti isinya di dalam situ. Nah, ini bentuknya tab ya, tabs atau mau fill dan lain-lain bebas. Teman-teman bisa bikin. Yang pasti jelasin ada abilities-nya. Ada abilities-nya, ini buat tugas terakhir kalian yang buat Java dan .NET ini, untuk yang HTML CSS.
abilities. Terus di sini misalnya ini abilities atau ini yang power ya. Ini power pakai progress bar. Teman-teman yang satu yang sebelah sininya kebalik nggak apa-apa. Ini yang progress. Kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira yang saya minta? Kalau saya belum kebayang, Kak. Belum kebayang. Oke, ini saya contohin ada beberapa contoh dari teman-teman MCC ya, kemarin yang udah sama saya. Ini bentuknya kayak gini. Jadi yang tadi kan kalian sudah saya contohin ya, bikin table kayak gini nih. Table pas diklik nanti kan isinya si detail Pokemonnya. Nah, ini kan kalau di sini saya contohnya kan Star Wars. Nanti kalian bentuknya pakai Pokemon, caranya sama persis ya, pakai cara yang sama persis. Cuma nanti saya pengen kalian explore aja untuk di modalnya. Nah, modalnya itu yang saya minta bentuknya nanti kayak gini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya contohin beberapa contoh dari teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari teman-teman. Nah, ini kemarin bikin kayak gini. Ada yang bikin kayak gini. Ada yang pakai carousel. Ini carousel ya, bisa di next gambarnya. Ada yang bikin kayak gini. Ada yang bikin kayak gini. Ini modal ya. Nah, itu pakai modal semua. Bebas mau dibentuknya kayak gimana. Ini bahkan ada yang niat nih pakai, ini namanya chart.js ya. Pakai chart.js, dia pakai radar sama pie. Ini kalau kalian mau penasaran, mau pakai ini juga, bisa. Namanya radar chart ya, radar chart. Itu kalau kalian punya banyak waktu ya, bebas ya. Kalau misalnya mau nyoba, nggak apa-apa. Ini yang saya minta memang kayak gini ya. Jadi isinya ada weakness-nya, misalnya ada tipe Pokemon-nya, dan lain-lain gitu. Ini yang saya minta tadi bahwa dia bentuknya navtabs. Jadi dalam satu tempat gini bisa diklik-klik ya. Info kayak gini, stats-nya kayak gini gitu. Kebayang? Kira-kira sekarang mau dibikin? Sudah kebayang, Kak. Terima kasih, Kak. Kebayang ya. Tinggal kalian mainan bagaimana explore bagaimana caranya masukin ini ya, ngelooping sebuah API yang saya punya nih, yang saya kasih. Contohnya di sini pakai pokeapi.co ya. Udah banyak. Ini detailnya. Jadi kalau kalian buka Pokemon seperti ini, setiap Pokemon itu ada ID-nya ya. Ini ID-nya nih. Nah, ID-nya ini. Nah, kalian ngambil segini aja. Terus kalian masukin ke dalam tadi yang saya contohin di sini bahwa pakai detail Kara misalnya. Nah, ini untuk lebih gampang, biar kalian lebih mudah, ini saya copyin deh. Butuh nggak kira-kira? Atau nggak butuh? Kak. Butuh, Kak. Butuh. Butuh ya. Oke, ini saya copyin aja. Saya masukin ke referensi. Referensinya mana? Sini ya. It's referensi Ajax Star Wars. Contohin untuk tampilan modalnya sama ini ya. Oke, bisa lihat di situ. Ini saya copy dulu. Johannesburg. Oh iya, Kak, sama mau nanya, Kak. Tadi kan di API-nya Pokemon tadi kan ada banyak, jumlahnya ada 1000 lebih. Terus katanya Kakak nggak perlu semuanya. Itu kita perlu nyontohin berapa ya, Kak, minimal?
Maksudnya 1000 lebih itu di mana? Kan ada 1000 lebih jenis tuh Kak. Di count-nya kan 1000 lebih. Pagination. Ini ada pagination nih. Kalau kamu next di sini, kalian mau bikin tombol next gitu ya, nanti dia bakal nambah ya ke tempat berikutnya. Tuh Spiro dan lain-lain. Yang ditampilin yang ini aja, yang 20 item ini. Itu kan kalian kalau nanti Jadi kalau 20 kalian aja itu ya. ya 20 ini aja yang ada di slash Pokemon ini aja. Nggak usah yang di slash Pokemon yang offset limit dan lain-lain, nggak usah. Ini kan nanti ada banyak banget ya. Yang ditampilin itu aja. Nanti kan keluarnya 20 nih per 20 ya, per 20. Yang ditampilin ini, kalian kan tapi juga bikinnya kan satu aja ya. Bikin satu aja modal yang modelnya itu dinamis. Nanti kalau kalian klik yang manapun bakal keluar gitu. Oh, oke Kak. Paham. Makasih Nggak Kak. harus, jangan kalian bikinnya gini. Nanti misalnya nih ada modal, kalian contoh pakai Bulbasaur gitu ya. Pakai Bulbasaur di sini mana? Di sini ada abilities-nya dan lain-lain. Kalian panggilnya manual nih. Abilities /0 /0 terus pakai saya 0. Abilities index 0, abilities index 1 gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, nanti kalau misalnya ada Pokemon yang ability-nya misalnya cuma 1, bakal error karena kan nanti nampilin yang index 1 dia nggak ada. Makanya pastiin kalau misalnya ngakses kayak gini pakai looping ya. Karena kalau di looping itu pasti ada length-nya, nanti sesuai sama length-nya gitu. Itu ya. Jadi pastiin aja kalau misalnya dia modelnya ini dinamis. Jadi mau nanti ganti-ganti Pokemon tuh kalian cuma bikin sekali aja modalnya. Walaupun ganti-ganti Pokemon, kalian klik Pokemon yang lain tetap akan nampilin sesuai yang kamu mau gitu. Itu ya. Oke Kak. Makasih Sip. Kak. Yo. Oke, berarti bisa dimulai nih. Jadi ada banyak nih ya yang bisa dieksplor sebenarnya. Ada tadi mau pakai di sini ada banyak banget nih. Mau pakai carousel bisa, ini carousel. Jadi dia bisa di next ini gambarnya. Kalian tinggal taruh di sini aja nih image SRC-nya sesuaiin yang ada di dalam ini ya, di dalam sini. Sprites. Nah, di sini. Kalian bisa buat nampilin dia ini ya, home misalnya nih. Front default, front shiny. Tampangnya lucu banget. Nggak bisa diklik. Nggak bisa di search. Oke, sprites. Ini ada front back default, back shiny gitu ya. Bebas nih ada banyak banget. Ini ada versionnya juga sampai misalnya versionnya di generasi mana, kristal, front default. Kita coba lihat. Ya ampun lucu banget. Kotak. Generation 7. Nah, ini ada 7 nih. Default. Ultra Sun Moon. XY. Ini kayaknya kecil-kecil ya bentuknya. Kalian bisa pakainya yang other aja berarti. Kalau saya biasanya sih yang other ya, yang di sini nih, yang sini. Dia gede-gede kalau yang di sini. Default. Ih lucu nih. Ya gitu ya. Bisa dibuat ini bentuknya SVG bahkan ya, kalau SVG itu dia nggak ada backgroundnya biasanya. Yang PNG juga sih sebenarnya kayaknya. Oh enggak. Nanti kalian bisa coba aja. Di ini ya, dibuat bentuk kotaknya bebas. Mau kalian kotaknya bentuk ikutin yang saya kayak gini boleh. Mau kalian misalnya bentuknya seperti yang tadi saya contohin teman-teman yang lain ya. Mau kayak gini misalnya Pokemonnya di samping sini, data-datanya di sini, itu nggak apa-apa, bebas ya. Ini saya bebaskan, yang penting yang harus ada itu tadi ya, tipe Pokemon, ability, sama gambar, sama apa tadi? Gambar, tipe Pokemon, ability, sama status ya. Statusnya
Pokemonnya ya, maksudnya HP, progress bar dan lain-lain gitu ya, maksudnya yang status Pokemonnya lah, kayak attack speed-nya berapa dan lain-lain itu ada. Jadi yang paling minimal 3 lah, gambar ya, gambarnya si Pokemon, terus ability ya, ability sama tipe Pokemon. Itu bisa pakai progress bar, tipe Pokemonnya pakai pill badge, sama gambarnya tinggal dimasukin ke dalam image SRC gitu. Image SRC-nya mau kalian dibentuk jadi border radius biar jadi bundar. Kalau mau jadi bundar ya, mau warna bentuknya bundar gini, kalian bisa kasih namanya border, fungsinya ya di CSS atau di Bootstrap ada, di Bootstrap border radius 50% ya, namanya border radius pakainya. Biar dia jadi bundar ya. Ini, waduh, nggak bisa saya back, nggak bisa saya, nah ini bisa. Ini saya up, saya masukin. Aduh, panjang. Itu ya, bisa dibuka, lihat dari sana. Bentuk model Pokemonnya bisa model kayak gitu. Progress. Ini di sini ada nav tab boleh, misalnya mau pakai nav tabs. Ini image. Yang ini pill badge. Pill badge ya, namanya pill badge. Ini tipe ya, tipe Pokemon. Ini bebas, ini status. Karena mau nampilinnya gimana, bebas. Ini saya cut, saya copy dulu, masukin nampi. Oke, kayak gitu. Untuk kita bakal ketemu lagi mungkin. Saya besok minta kelasnya Johan, paling sama Johan buat handover ke Johan ya. Paling yang Java masih ketemu sama saya dulu mungkin ya paginya atau siangnya. Saya mau lihat tampilan kalian udah sampai sejauh mana. Ya itu aja dulu deh. Nah, ini untuk ini ya, untuk penutupan lah. Penutupan saya bahas ini, jadi selesai. Nanti setelah ini sebenarnya saya pengen bahas data table ya. Cuma kayaknya nggak keburu. Jadi paling nanti saya minta tolong Johan aja kalau untuk yang Java nyampein data table. Jadi nanti sebenarnya kita bisa bikin pakai data table ya. Di sini mungkin yang udah familiar gampang. Data table tuh ngerubah table kalian tadi nih, table yang punya saya tadi, mana nih yang ini, ada otomatis ada search sama pagination-nya ya. Ini ada search sama pagination-nya. Langsung bisa saya sorting bahkan ya. Bisa saya sorting. Misalnya saya mau nyari engineer aja nih. Nah, dia keluar tuh semua engineer ya. Terus misalnya mau nyari yang age-nya 40. Oh, dia bakal nyari yang start date-nya juga ya. Pokoknya kita bisa urutin berdasarkan, bisa sorting, bisa ngurutin ini kan 10 ya. Saya mau nampilin 25 atau 50 orang gitu, turun terus tuh. Banyak ya. Nah, itu keunggulan nanti data table bisa kepake buat nanti di tampilan kita di sini. Di sini. Jadi bisa ada search-nya langsung. Nah, kita bisa tinggal panggil aja nih.
ada banyak caranya. Tapi mending kalian fokus dulu aja sama modal ya, modal Pokemon gitu. Oke guys, aman? Kak, Aman. saya mau nanya Kak, Boleh. untuk deadline tugas itu kapan ya Kak? Deadline tugasnya kemungkinan saya kasih sampai besok after lunch ya, gimana? Sampai jam 1 lah ya. Oke. Permisi Kak, boleh minta link Pokemonnya nggak ya? Oke, boleh. Link Pokemon ya. Nanti kalian pakainya yang ini ya, /Pokemon. Kalau yang Pokemon aja dia nggak keluar. Yang aslinya yang ini. Nah, ini isinya bukan. Pokemon / oh ada V2-nya nih. Ya, ini pakai. Ini nama websitenya, yang kita pakai URL-nya ini nanti. Gitu guys. Kalau gitu ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Kak, permisi. Kak, pengumpulannya di Discord ya, Kak? Kenapa? Ah iya. Itu. Pengumpulannya masih di Discord ya? Ya, pengumpulannya di Discord, taruh aja di tugas ya. Taruh di tugas. Nanti besok saya cekin satu-satu di Discord. Kak, kalau untuk yang kelas Java itu juga di Discord juga apa gimana? Soalnya kalau kemarin sih kita sama Kak Joan dikirim ke Google Drive gitu Kak, dikumpulinnya. Boleh tuh, ide yang bagus. Bentar. Saya buatin Google Drive aja deh. Ya nanti kalau enggak saya minta taruh di Google Drive aja deh. Taruh di Google Drive aja. Nanti plus codingannya aja ya. Biar saya cepat juga ngecek satu-satu codingan kalian udah bener apa enggak. Jadi nanti saya buat Google Drive. Kalian di dalam Google Drive itu, di drive-nya, kalian bikin ini ya. Bikin folder dengan nama kalian sendiri. Ya, nanti saya bikin 2 folder, yang satu .NET, yang satu Java. Kalian bikin folder sesuai dengan yang nama kalian sendiri, terus nanti dikasih ini aja, mau dikasih password kayak atau gimana bebas misalnya, atau mau nggak apa-apa nggak usah di password, nanti taruh aja di sana di drive, biar nanti kalau misalnya udah, nanti saya minta kalian list di ini aja ya, list di Discord ya gitu. Gimana guys? Oke, Kak. Oke? Aman? Oke. Waktunya masih ada sampai besok siang ya, besok siang. Jadi bisa dikerjain dulu aja. Dari sekarang nih, dimulai dari sekarang, bisa dicicil, dibuat yang menarik aja. Sesuai yang tadi saya udah contohin tuh dari teman-teman MCC ya, udah ada banyak beberapa yang bikin cukup menarik. Teman-teman bisa bikin jadi patokan juga boleh, mau teman-teman dengan stylenya teman-teman sendiri boleh, nggak apa-apa. Selamat mengerjakan, selamat melanjutkan aktivitas kembali juga. Kelasnya saya tutup. Untuk yang kelas Java sampai bertemu lagi mungkin besok. Sebentar Kak. Boleh? Gimana? Mau tanya kan ngumpulin di Google Drive itu kita pakai ada format nama filenya apa enggak Kak? Nggak usah. Nggak usah sih sebenarnya, nggak apa-apa ya, mau bebas. Yang penting di foldernya ada nama kalian ya. Berarti foldernya nama kita aja udah cukup gitu ya Kak? Ya, foldernya nama kalian aja udah cukup. Saya kan juga kemarin juga udah kenalan juga dan lain-lain. Yang penting naruh di the folder yang sama ya. Maksudnya saya kan nanti bikin 2 folder tuh.
.NET sama Java. Jangan kalian .NET taruh di Java, Java taruh di .NET gitu ya. Nanti saya bingung. Baik Kak, baik Kak. Oke Kak, makasih. Oke. Terakhir Kak dari saya Kak, itu berarti tugasnya di screenshot kan ya Kak, codingannya sama tampilan hasilnya? Boleh screenshot aja bagian modalnya di screenshot aja. Mungkin kalau codingan bebas sih, mungkin kalau bisa enaknya sih di kalian kamu upload aja biar cepet ya. Oh, oke Kak. Oke, paham? Paham Kak. Sip. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup. Terakhir. Kak mau nanya Kak. Boleh. Ini siapa nih? Irfan. Lydia Kak, kalau kelas Java besok itu paginya ada diajar sama Kakak lagi apa gimana Kak? Harusnya sih besok udah nggak ada ya sama saya ya untuk yang kelas Java. Harusnya udah sama Johan. Cuma nanti abis ini coba saya diskusi dulu sama Johan. Johan besok available-nya jam berapa? Karena besok itu kita kayaknya kemungkinan saya bakal ngantor ya. Jadi besok pagi saya sama Johan ada acara sendiri ya di kantor, ngurusin kelas yang lain. Jadi nanti coba saya tanyakan dulu aja. Kalau misalnya memang langsung Johan ya paling tetap saya bakal nimbrung sebentar dan ngajar ini juga ya, ngajar teman-teman yang .NET ya. Teman-teman yang .NET nanti juga sama saya juga pagi-pagi kita bakal lanjut data table sih harusnya. Cuma tapi tetap nanti kalau bisa ya dikejar dulu tuh yang tugasnya belum selesai yang terkait modal ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, pokoknya nanti ada updatean. Soalnya besok tuh banyak kelas yang tabrakan ya. Saya besok harus MCC 69 juga. Tadi cuma saya di MCC 69 baru di segmen 4 baru ngobrol sebentar doang. Besok ada presentasi mereka, jadi saya besok kayaknya pagi MCC dulu, bagi-bagi tugas lah. Saya mau kayak Gibunsin ya. Saya di MCC 69 dulu sebentar. Nanti kalau memang MCC 69 bisa saya tinggal ya, biasanya pagi-pagi saya bakal ngajar kalian antara Java atau .NET atau dua-duanya. Saya bakal ngajar kalian. Tapi kalau misalnya ada updatean ternyata saya nggak bisa, ya nanti saya bakal hubungin di Discord. Nanti mungkin kita ketemunya after lunch misalnya kayak gitu ya. Nanti besok dilihat aja. Oke ya. Ada lagi? Misalnya saya stylingnya kagak pakai Bootstrap, pakai CSS murni boleh Kak? Boleh. Mau kalian mainan pakai CSS murni misalnya dari internet atau dari mana, misalnya kalian nemu caranya pakai CSS murni boleh ya. Pakai pure CSS boleh, nggak apa-apa. Oke Kak, makasih Kak. Ya, Permisi pokoknya Kak, mau tanya tadi bagian list tadi ya, ada dimension list Discord ya Kak ya? iya. Itu maksudnya gimana ya Kak? Maksudnya ini kalau misalnya kamu udah ngirim di ini ya, ngirim di di Drive, seenggaknya kalau nggak usah bikin ngirim list lah. Nanti ini aja nge-react kalau gambarnya centang gitu. Jadi saya tahu yang udah nyelesain berapa gitu loh. Paham nggak? Oh iya, makasih Kak. Itu cuma buat saya biar tahu nih dari misalnya 15 orang atau ada yang misalnya ada berapa orang ini, udah centangnya yang udah ngirim di Drive ada berapa. Jadi biasa kalian udah ngirim di Drive, udah upload di Drive, kalian react centang biar saya tahu di situ udah ada berapa gitu ya. Udah ada berapa, nanti saya bisa ngecek. Ini udah nambah jadi 8 misalnya. Ya udah saya langsung bisa cek drive-nya gitu. Jadi saya nggak bolak-balik ngecek drive setiap saat. Saya ngecek kalau udah ada yang react gitu. Paham ya, Irfan? Oke. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke deh, kalau gitu ada lagi sebelum saya tutup terakhir? Oke, saya rasa cukup ya. Kalau gitu, thank you teman-teman atas 2 hari ini. Mungkin bisa dibilang 1 hari setengah ya, karena yang hari pertama kita nggak ngoding ya, nggak bener-bener intens dari ngoding ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol sebentar, perkenalan aja.
hari ini yang benar-benar kita ngebut banget nih dari CSS, JavaScript, HTML. Bahkan saya sebenarnya belum bahas secara mendalam ya kayak tentang DOM ya, Document Object Manipulation, Document Object Model kita lewatin. Tapi teman-teman, saya suka teman-teman logikanya juga cepat, nangkepnya terkait array of object dan lain-lain. Saya rasa dengan teman-teman udah cukup paham nih dengan familiar ngakses. Tadi kita ada tes juga ya, pakai animals, udah cukup gampang dan cepat nih teman-teman nangkepnya. Saya rasa nggak ada kesulitan ya, harusnya menggunakan yang Pokemon tadi karena caranya sama. Kalian udah tahu lah kalau misalnya kotak, kurung kotak pakai indeks, kalau kurung kurawal pakai key ya, pakai value-nya, pakai key-nya. Semoga teman-teman bisa kepakai ya ilmunya nanti menampilkan tampilan modal yang menarik. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai berjumpa besok ya. Thank you semuanya. Makasih Thank you, juga Kak. Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak.